jalan yang memang perlu diperbaiki ya, dan beberapa apa namanya, kalau memang intinya lebih banyak ke fisik jalan ya, infrastruktur jalan yang banyak rusak. Ya, kita sampaikan aja bahwa ya ada beberapa hal juga karena itu ada wewenang dari provinsi, itu permasalahan yang memang harus kita koordinasi dengan provinsi ya kan, jalan itu. Dan kalau memang dia menjadi prioritas yang APBD, yang wewenang dari APBD kabupaten kota, tentu saja akan menjadi prioritas kita. Yang akan kita, insya Allah, karena melihat dari anggaran kita juga yang memang cukup terbatas tahun 2020. Nah Bang, dengan adanya badai efisiensi ini Bang, apakah kita bisa melakukan pembangunan infrastruktur itu secara maksimal Bang? Ya itu tadi, inilah tantangan ke depan dengan apa namanya, terjadinya pengurangan APBD kita, potongan dari pusat, transfer dari pusat, kemudian target-target APBD yang tidak tercapai, masuk PAD dan sebagainya, ini tantangan ke depan. Ya, artinya nanti ke depan harus ada prioritas yang lebih penting apa yang harus kita lakukan, tapi ya saya sampaikan kepada masyarakat juga untuk tetap prihatin dan bersabar, dan tentu saja kita pengen menghimbau kepada warga masyarakat supaya PAD kita ini bisa meningkat sehingga pembangunan bisa lebih lancar, kesadaran untuk membayar pajak. Nah, langkah apa Bang yang akan kita dorong Bang selaku Dewan ini Bang untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur ini Bang, mengingat ini kan lagi badai efisiensi nih Bang? Ya itu tadi, kita telaah bahwa yang paling penting adalah yang prioritas pembangunan apa yang harus kita lakukan. Kewajiban dasar tentu saja harus diselesaikan, termasuk apa namanya, menyelesaikan gaji PNS, gaji buruh, operasional kantor dan sebagainya. Nah, satu pihak ya, infrastruktur yang rusak parah itu harus segera dilakukan di tahun 2026 ini berdasarkan prioritas yang paling penting dan anggaran yang ada. Kalau di Metro Selatan dan Barat sendiri di mana saja itu Bang? Ya, salah satu yang tadi disampaikan adalah jalan pinggir Redang ini. Margodadi ini. Ini rusak parah, sudah bertahun-tahun tidak bisa dilaksanakan. Tapi itu sekali lagi itu adalah wewenang dari provinsi, karena jalan itu adalah jalan inspeksi dari saluran irigasi. Nah itu tadi, makanya ini koordinasi terus dengan pihak dari provinsi supaya itu bisa mereka laksanakan, karena itu kalau kita laksanakan juga itu tidak merupakan aset bagi penambahan aset bagi pemerintah kota. Dengan adanya efisiensi, langkah-langkah Dewan apa saja? Ya, kita koordinasi dengan pemerintah kota, seperti apa yang mereka lakukan, mungkin ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh pemerintah kota, termasuk kerjasama dengan pihak swasta dalam hal pembangunan, kemudian mungkin akan ada pinjaman dengan pihak ketiga, bank misalnya. Ya, salah satu yang penting bagi DPRD adalah isu sesuai dengan jalurnya, kemudian kelayakannya, pengembaliannya seperti apa, itu bagi DPRD harus kita pelajari. Dan sampai ini kan belum ada komunikasi lagi dengan DPRD, kita lagi nunggu juga seperti apa tindak lanjutnya. Cukup.